Udah? Oh, ini soal untuk saya. Iya. Kamu nunggu ininya. Kamu bahas gitu. Enggak, soalnya nggak ada suara. Second skip. Hah, kok gitu? Formula. Ini contoh soal yang mirip kayak nomor berapa ya, Kak? Nggak ada sih. Cuman pengen nguji aja pemahaman kamu tentang UN itu gimana gitu. The first five seconds given by the formula and whatever the meaning is bigger than the first five. Ini minta dicari terms kelimanya ya? Atau Kan 1, 2, 3, 4, 5-nya. Write down the mas, first 5 terms. The i- first 5 terms of this term. jadi yang dicari U kelima, kelimanya. U kelima. kelimanya. Kalau bisa juga dari U1 sampai U5 bisa. Itu udah ada rumusnya kan ya? Iya, tinggal masukin aja sebenarnya. Oh iya. Udah, Udah? sudah. Oke, kalau yang pertama berapa? U1-nya 8, Mm-mm. U2-nya 11, 11. Lalu? U3-nya 14, Mhm. U4-nya 17, U5-nya 21. Iya. Masih muda ya? Sangat muda. Oke. Nah, untuk SN, kamu nggak pahamnya di bagian mana? Kalau kakak lihat yang saya kasih PDF itu, Mhm. yang ini kak, itu rumus SN-nya kan panjang tuh. Ada 2 rumus SN, yang panjang sama yang pendek. Mhm. Yang dikasih contohnya cuma yang panjang. Nah, saya pengen nyoba yang pendek tapi nggak bisa, Kak.
bingung aja yang pendek yang nomor 2 itu. SNN per 2 buka kurung U1 tambah U6. Kalau yang rumus panjangnya saya paham, tapi yang pendeknya itu. Oh, yang ini ya. Oke. Oke, kalau yang rumus panjangnya, paham berarti ya. Iya. Kalau rumus yang pendeknya. Nah, kita ambil contoh yang di sini. Ya, 8, 11, 14, 17, 21. Anggap ini equation-nya ya. Iya. Terus kita cari, misalnya suku ke 5. Nah, tanya suku ke 5. S5. Kan? Nah, maka kamu cukup mudah. Kenapa cukup mudah? Karena otomatis N-nya pasti 5. Lalu U1-nya berapa U1? 8. U1-nya adalah 8. Eh, Nah, sekarang kita eh, cari N. U1-nya di soal itu ya, Kak? Ya, ini kita anggap jadikan soal. Ini kita anggap Oh, jadikan boleh, soal. boleh. Ya. Nah, jadi misalnya N-nya 5, U1-nya 8. Terus kita nyari UN-nya, berarti U5 kan? Iya. UN, berarti kan U ke 5. Karena N-nya 5. Berarti U ke 5-nya berapa? 21. 21. Berarti ya udah tinggal masukkan nilai SN atau S5 sama dengan 5 per 2 kali U1-nya kan 8 ditambah 21. Jadinya dia adalah 5 per 2 kali 29. Itu hasilnya. Kalau hasilnya di nggak dikali ya, Kak? 5 kali 29 ya. Ya kalikan 5 kali 29 berapa gitu ya. Masa nggak dikalikan? Hasilnya adalah 72,5. Oke. Bentar. Ini kamu dapat rumus ini dari mana? Dari gurunya, Kak. Oke. Kita uji coba ya. Yang namanya SN itu S5 ya. S kelima. Nah, S kelima itu kita Ya. kan menambahkan 8 kalau secara biasa ya. 8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 tambah 21 kan? Itu gitu kan? Tambah Saya semua. nggak Iya enggak? saya nggak belajarnya kayak gitu sih. Enggak secara general. Kamu paham SN kan? Kalau SN itu kan penambahan anggota. Ini aku kasih tahu ke kamu ya. Oh, SN itu penambahan anggota, ya kan? Misalnya kalau kita buat S3, berarti dari suku 1 ditambah sampai suku 3. 2 tambah suku 3. Nah, gitu kan? Iya, iya, iya. Ya, kalau S5 berarti kita tambahin. Kan di sini udah jelas semua, udah ada semua. U1, U2, U3, U4, U5. Tambahin aja Iya. semuanya. Nah, makanya sekarang aku meragukan apakah rumus ini benar. Gitu. Kenapa? Karena setelah dicari kan ini 8 tambah 21, 29. 29 kali 5 hasilnya berapa dibagi 2? Hasilnya 72,5 kan? Iya, Kak. Nah, udah gitu. Nah, 72,5 sedangkan di sini tidak ada bilangan koma. Itu SN-nya. Nah, kalau kita tambahin pun ya 8 tambah 11 tambah 14 coba kita tambahkan. 8
8 tambah 11 tambah 14 tambah 17 tambah 21 itu 71 hasilnya. Nah, mungkin itu rumusnya berlaku untuk ya. Ini rumus ini apakah benar berlakunya hanya untuk UN-nya sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Yang ini, bentuk pola ini. Kalau pola ini kayaknya nggak berlaku. Hmm, Perlu cari tahu dulu. Harus ditambah-tambahin. Ya. baik. Oke, coba kita pakai dengan ini sendiri yang beda ya. Benar nggak? Kita coba uji coba rumus ya. Karena kan apa tahu gurumu benar juga. Gitu. Kita coba uji coba rumus. Kak, saya dapat pemberitahuan ada soal. Habis ini mau bahas soal aja atau? Nah, di sini misalnya, bentar ya. Oke. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini kan udah jelas, udah aritmatika ya. Udah aritmatika. Ini bukan soal, ini soal baru ya. Kita uji coba untuk ini nilainya. Kita pakai Baik. dua rumus, yang di atas sama yang di bawah. Ya. Pakai yang di bawah dulu. Kita cari S5-nya. Udah pasti kan, kalau S5-nya tadi adalah, ini kan 5 per 2 dikali 1 tambah 9. Ya kan? Iya. Nah, jadi jawabannya adalah 25 kan? 10, 25. 25 per 2. Iya. Nah, coba kita tambahkan. Kita tambahkan general 1 tambah 3, 3 tambah 5, 7 5 tambah 7 tambah 7 9. Berarti 1 tambah 3 berapa? 4, 4 tambah 4, 5, 9, 9 tambah 7, 16, 16 tambah 9. 25. Nah, berarti 25. Berarti rumus ini benar ya. Rumus yang di bawah itu benar, bukan salah. Nah, tadi yang salah apa? Berarti cuma untuk kasus yang di atas, yang UN-nya 3N tambah 5, nggak bisa menggunakan rumus yang di bawah ini. Hmm. Itu ya. Mas, Nah, sebenarnya kalau nanti saya ujian, Kak, saya lebih baik pilih rumus yang pendek itu atau yang panjang itu? oke. Sama aja. Cuman yang pendek di bawah, ya, itu kamu kerja 2 kali. Hah? Kamu kerja 2 kali. Oh gitu. Kok gitu? Aku kasih paham. Soalnya sama, ya, soalnya sama. 1, 3, 5, 7, 9. Sekarang kita nggak nyari S5, tapi nyarinya S10. Iya. Nah, justru kalau nyari S10, berarti kan nanti dapatnya gini. N per 2 kali U1 tambah U10 kan? Iya. Kamu perlu nyari U10 dulu. Oh, Um, iya kan? Di sini S10-nya nggak ada. Ini baru sampai U5. oh, Paham kan? pantas tadi saya mau pakai cara yang nomor 2 kok susah, nggak ketemu-ketemu. Berarti emang harus 2 kali. 2 kali. Ya, mudah-mudah yang dibawa ini boleh kalau kamu gunakan. Tapi kalau di posisi yang kayak gini, misalnya aku buat nih 1, 3, 5, 7, 9. Kalau cuma nyari S5, S4 itu mudah karena udah ada semua datanya di Iya. soal. Tapi kalau nggak ada, kita nyari dulu U10 berapa? Nyari dulu U10. Oh, U10 sama dengan 1 ditambah, oh ini bedanya 2. Berarti N kurang 1. 10 kurang 1, 9 kali 2. Oh, dapatlah 19. Oh, berarti U10-nya 19. Nah, baru kan nyari, baru masukin sini 19 ditambah 1 kali 10 per 2. Oh, dapatnya hasilnya adalah 20 per 100. 100. Hmm, Begitu. oke. Jadi nanti Yang di saya atas. di Kalau yang di atas atas, aja deh. kalau yang di atas lebih mudah. Soalnya Iya, kamu cukup sudah ada. S10. Tinggal masukin aja 10 per 2. Jadi nggak perlu lagi mencari UN-nya kan. 2 dikali 1 ditambah N-nya tadi kan 10 kurang 1, 9 kali D-nya 2. Oh, dapatlah 20. Sama aja hasilnya juga 100. Hmm, tapi ribetnya itu nyarinya.
Bisa ya untuk SN ya. Bisa, bisa. Masalah mau di atas mau di bawah is depend on you ya. Iya. Progression. Ini Kak ada soal dari guru saya. Soalnya kita baru belajar satu kali pertemuan langsung diujianin. Mm-mm. Ini apa bisa dibahas? Kalau nggak sampai dilanjutkan besok. Ini mudah sih harusnya. Oh, oke. Nah, yang pertama itu yang dicari U10. Iya, Oke, datanya semuanya udah ada ya. Oh, ini udah. bentar. Ini apakah aritmatik atau bukan? Ada dua materi sih. Ini Benar. geometrik kayaknya. Iya, Yang pertama. sebenarnya sebenarnya saya pengennya besok tuh hari ini fokusnya aritmatik, besoknya geometrik, tapi ternyata ada PR. Hmm, oke, ini Aritma mau aritmatik dibahas PR-nya atau mau fokus ke aritmatik istilah? aritmatik saya udah paham semuanya. Geometriknya ini aja kita nggak dibahas apa-apa, tiba-tiba langsung dihujanin masalahnya, Kak. Atau itu PR-nya itu geometrik semua, Kak. Hmm, kalau kita lihat sih iya. Kakak bisa Karena jelasin saya dulu nggak pengenalan geometrik? Soalnya saya nggak diajarin. oh. Nah, untuk geometri itu beda dengan aritmatik ya. Kalau aritmatik kan dia pengurangan suku pertama dan suku kedua kan. Suku kedua suku pertama kan. Ini kalau Ya. aritmatik, ini kita buat singkat dengan R, aritmatik itu dia U2 kurang U1. Nah, tapi kalau misalnya geometrik, itu dia malah dibanding, karena perkalian sama pembagian ya, berarti dia U2 banding U1. Hmm, Tahunya dari mana? Nah, kita lihat polanya. Di sini min 2, di sini 6. Kalau kita kurang, 6 kurang kurang 2 pasti 8 kan? Nah, ya, min 8 dengan 6 kalau kita kurangkan malah menjadi min 8 kurang 6 jadi min 24. Nah, ini beda. berarti jelas bahwasanya dia bukan bukan aritmatik tapi dia geometrik. Tahunya dari mana? Coba kita bandingkan. B2 yang sorry U2 banding U1. 6 bagi min 2 sama dengan min 3. Nah, min 18 bagi 6 itu sama dengan min 3 juga. Jadi dia dibandingkan U2 banding U1, U3 banding U2, U4 banding U3, dan seterusnya. Paham? Hmm, Nah, dengan demikian, rumus untuk menentukan geometric progression itu itu beda dengan menentukan rumus dari aritmatik. Karena dia menggunakan rumus UN sama dengan U1 kali R pangkat N kurang 1. Nah, apa itu R? R itu adalah rasio. R itu adalah perbandingan U2 banding U1 atau U3 banding U2 tadi dan seterusnya. Itu rasio. hmm, Bisa? bisa. Iya. Misal, Saya ada contohnya catatannya sih. apa? Sama nggak ya rumus sekolah saya, Kak? Mungkin kalau nggak sama, tapi mungkin mirip-mirip kayak gitu lah. Ya, intinya kayak simbol-simbolnya aja sih yang beda. Mungkin dengan dari bahasa Inggris sama itu kan simbol-simbolnya aja. Iya. Nah, ini kalian simbolnya gimana? Untuk ini. Nah, itu udah berarti U2 kan? Oh, Iya. kalian pakainya A ya, bisa juga.
Aku bingung kadang, apa ya? Tadi di sorry ya, aku bisa bilang kayak di aritmatik kalian menggunakan rumus U1 ditambah 2 U1 ya dan sebagainya. Nah, sedangkan di geometri kalian pakainya A. Sebenarnya sama aja, A sama A itu sama dengan U1 juga. Oh, Jadi tapi menurut aku konsisten aja gitu loh. Kalau mau U1 semua pakai simbolnya. Kalau mau pakai A semua. Tapi kalau aku pribadi prefernya apa? Makanya di awal aku prefernya kalau aritmatik itu menggunakan rumus ini. UN itu sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kalau bahasa Inggris itu D, bukan B. Kalau bahasa Indonesia itu B, apa itu B? Beda. Kalau bahasa beda. Inggris Oh, N, D iya. dia. Nah, gitu. Kalau aku prefernya yang ini. Nah, rumusnya. Makanya U1 itu aku simbolkan dengan A. Untuk geometrik apa? Kalau geometrik aku menggunakan UN sama dengan A kali R pangkat N ku pangkat 1 kurang 1. Nah, ini. Baik. Cuman kan tadi karena kamu aritmatiknya menggunakan U1 penyimbolannya, makanya di sini aku singkat U1. Aku ngikutin sebenarnya. Ya. Mau pakai A pun juga nggak masalah. Sama aja. Oke. Man? Aman. Nah, kalau kalau nomor satu kira-kira untuk menentukan U10-nya gimana? Jadi pertamanya 6 bagi minus 2 dulu ya, Kak. Atau Mm-mm. berarti minus 3. Eh, minus 3. Iya, minus 3. Berarti tuh rasionya minus 3 gitu. Rasionya minus 3. Rumus ya UN, U ke 10 berarti. plus 10. Oh ya, ini kamu ordernya tuh em, per meeting itu 1 jam atau 1 jam 30 menit? 1 jam, Kak. Oh, oke oke oke. Aku kira 1 jam 30 menit. Sorry. Oke, ketemu. U10-nya masih berusaha. Bingung sama rumusnya. U1 berarti minus 2 dong. Iya, ikutin ininya aja. Kamu Minus pakainya namanya U1 pakai atau A itu sama aja. Itu terserah kamu. U10 sama dengan U1 ya min 2, ikutin min 2 kurung ya biar nggak kocak-kacik M, ya. Terus R-nya ya min 3. min 3. Nah, N-nya angkat. Minus, N N-nya itu kok N itu adalah 10 itu ya. 10 dikurang 1 berarti. 1. Berarti, Tinggal berarti kali. minus 2 kali minus 3. Atau, Jangan. Ini kan minus 3-nya kan pangkat. Nggak bisa oh, langsung dikali dong. Jadi dia ini min minus 2. 2. Diam dulu aja. Kamu selesain dulu min 3 pangkat 9 kan ini pasti. Ya. Nah, min 3 pangkat 9 itu berapa nilainya? Itu harus dicari. Nah, cara nyari pangkat-pangkat itu biar cepet itu gimana, Kak? Gimana ya? Kalau akal aku juga ya agak sulit ya, apalagi ini kan pangkatnya banyak ya. Berarti kan min 3 min 3 min 3 gitu. Nah, kalikan aja. Kalau bingung kan ada 9 berarti ada min 3 kali min 3 kali min 3 kan. Nah, ini ada 27 pasti. 3 kali 3 kan Ya. 9, 9 kali 3 27. Berarti 27 dikali 27 dikali 27. Kalikan aja.
Coba kalikan 27 kali 27 dulu berapa, baru dikalikan lagi dengan 27. Pasti nanti hasilnya minus. Kenapa? Karena dia perkaliannya ini pangkatnya pangkat ganjil. Kalau pangkat ganjil hasilnya minus nanti. Tapi ujung-ujungnya positif. Kenapa? Karena dikali min 2. Minus ketemu minus dikalian jadi plus ya. Iya. Coba cari dulu 27 kali 27 berapa. Dikali 27 lagi. Ribuan, ribu. Ya, ribuan hasilnya. Masa 6.000? Enggak 6.000. 27 kali 27 berapa? 729. Nah, 729 kali 27. Enggak 6.000 hasilnya. Ini pasti puluhan ribu. Oh, 19.000. Ya memang 19.000. Bentar, cara kali akar tuh 3 kali 3 sama dengan 9 kan kak? Harusnya 9 tuh Oh, dikali 3 lagi atau dikali 9? gini loh. Karena kan di sini min 3. Ya. Iya. Min 3-nya pangkat 9. Berarti min 3-nya ada 9 kali. Berarti min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 terus sampai 9. Hmm, Makanya tadi aku mempermudah kamu. Cara melihatnya adalah kamu kalikan aja. Ini kan otomatis min 3 kali min 3 kali min 3 itu 27 min 27. Anggap gitu. Nah, itu anggapnya 27 dulu aja deh. Kita udah tahu kok pasti nanti hasilnya minus karena dia negatif apa ganjil pangkatnya ya. Nah, 27 27-nya otomatis 3 kali biar bisa 9, ya kan? Kan gitu nanti tuh. Paham? iya. Ini Maka hasilnya min 2 dikali minus 19.000. 11.000 berapa? 683. 683. Nah, sekarang kita kalikan dengan min 2. Min 2 ya, dikalikan 2 aja. Nanti hasilnya positif kok. Kan min katanya. 39366. 39 366. 39366. Nah, ini hasilnya berarti ukur 10. Inilah ukur 10-nya. Besar kan? Ya, besar karena kalau kalau dia geometrik itu dia itu kan mainnya kali sama pangkat gitu gitu kan. Otomatis besar. Yang nomor 3 kan gimana? Kalau nomor 2 kan sama kan nomor 1 nanti bisa aja saya nyoba. Kalau nomor Nah, 3 U1-nya U1-nya 2, 2, loncat ke 4 4. dan 7. Nah, ini kita pakai ini
analisa. Ini aku hapus saja nggak apa-apa? Boleh? Nggak usah. U1-nya 2, U4-nya 54 ya. Iya. Ini tanya R sama U7. U1-nya 2, U4-nya 54. Nah, yang ditanya R sama U7-nya berapa? Iya. Oke, kita tahu, udah pasti kan gini. Kan ini U1 diketahui. U4 itu sama dengan U1 kali R pangkat N kurang 1. Berarti Oh, N-nya 4 kan? U1-nya 2. U1-nya 2 dikali R pangkat N-nya 4. 4 kurang 1. U4-nya 54. 54. Berarti 54 dibagi 2 sama dengan R pangkat 3. Karena 4 kurang 1, 3. iya. 54 bagi 2 itu adalah 2. 7 sama 7. dengan R pangkat 3. Berarti R itu berapa rasionya? Nah, itu 3. cari. 3. Berarti R-nya 3. Nah, kalau R-nya 3, U7-nya berapa? Coba cari sendiri. Oh, 7, 1 kali 1. 486. Oke. Berarti sama ya. U7 2 dikali R-nya 3 pangkat 6 ya. Iya. 2 kali 3 pangkat 6, 243 ya? Iya. 81 27 kali 27 ya. Kan 3 pangkat 6. Iya. Berarti kan 3 pangkat 6 itu kan 3 kali 3 kali 3. Itu kan 27. 27 kali 27 dong. 2000-an ya. 27 kali 27 ke 2000. 729. 729 kan yang tadi. Berarti 729 kali 2. Loh, kan U7. Kalau U7 kan berarti R-nya pangkat 6. Pakai rumus yang di atas loh. U7 sama dengan U1 kali R pangkat 7 kurang 1. Paham nggak? Ya. 2 kali 729 berapa? 1458. 1458. 1458. Nah, ini jawabannya U7 tuh. Oke, masih belum paham ya. Coba kamu cari Saya bingung yang pangkatnya itu loh, Kak. Kamu bingung pangkatnya kenapa? Yang mana kamu bingungnya? Cara ngitung pangkat. Berarti kalau 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Kalau 3 Kalau pangkat 6 berarti 3-nya ada 6 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ada 6 kan? Nah, terus kenapa aku mempermudah kamu? Kan tadi aku bilang aku mempermudah kamu. Karena aku mau mencoba nih. 3 kali 3 kali 3 itu jadikan satu kelompok. Yaitu 27. Ya, yang ini jadikan satu kelompok. 3 kali 3 kali 3 itu 27. Gitu loh. Jadi 27 kali 27. Paham? paham, paham.
Coba kalau 2 kali 2 pangkat 11, berarti 2-nya ada 11 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau carinya kamu satu-satu, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 ini agak sulit gitu. Nah, kecuali kamu matematika atau perkaliannya udah cukup bagus. Nah, itu baru bisa. Kalau paham ya? Paham. Nah, jadi enaknya itu dikelompokin untuk mempengaruhinya. Coba kalau nyari U8 berapa? Hmm. 4.374. 729 kali 3 ya harusnya. Iya, 729 kali 3. Berarti nomor Ini nomor udah, 5. U7-nya 1458, rasionya 3. Nomor 3 itu. Udah terdapat. Hmm. Maksudnya Kalau nomor 3-nya udah dapat kan? hasilnya ya? Iya, kan di tadi, Eh, tadi nyari hasilnya. R-nya dapat 3, U7-nya dapat 1458. ya sudah. Berarti nomor 5 tuh sama kayak nomor 3 ya, Kak? Ya, Tinggal nyari rasionya nah, baru. tapi nomor 5 ini agak sedikit beda. Ya, Kenapa? kalau nomor 5 ini agak sedikit beda. Kalau dia, kalau masih yang diketahui U1, itu enak. Karena kenapa? Karena tinggal kita masukkan ke Oh, sini oh iya. U1-nya. Berarti Tapi harus nyari kalau U1-nya lagi. nyari U1-nya dulu pakai perbandingan nanti. Dia jadinya pakai perbandingan sistem persamaan linear dia. Ini kan kalau nomor 5 U9. U9-nya 128 dia bilang. Nah, ini nomor 5 ya. U9-nya dia 128. U4-nya 4. U4-nya 4. Yang ditanya S10 malah. U4. Nah, ini U4 yang diketahuinya U4. Nah, 4. Nah, ini kita harus nyari bentuknya. Oh, kalau U4 itu adalah U4 sama dengan aku pakai U1 ya. U1 dikali R pangkat 4 kurang 1. Kan gitu. Jadi U4 Iya, itu adalah U4-nya 4 sama dengan U1 kali R. R pangkat 3. Ya kan? Iya. Nah, ini persamaan pertama. Persamaan keduanya U9. Oh, kalau U9 itu sama dengan U1 kali R pangkat 9 kurang 1. Maka dapat U9 itu adalah 128 sama dengan U1 kali R pangkat 8. Ini persamaan dua. Nah, jadi kedua persamaan ini apa yang sama? U1-nya sama-sama U1 kan? Jadi kita Iya. bisa bandingkan. Kalau kita bandingkan U4 banding U9, berarti 4 per 128 sama dengan U1 kali R pangkat 3 per U1 kali R pangkat 8. Nah, U1-nya bisa dicoret kan? Iya.
Nah, 4 bagi 128 sama-sama 128 berarti di 54 ya. 32. 32. 12 Oh iya, bagi 32. 4 sih. Ya. Ini berarti 1/32. Nah, berarti dengan demikian, ini R pangkat 3 dengan R pangkat 8 kan, kita bisa coret kan, 3 dibagi dengan 8 ini jadi 5 kan. Oke. Jadi ini kita dapatlah 1/32 itu sama dengan 1/R pangkat 5. Jadi R pangkat 5 itu berapa? R pangkat 5 sama dengan 32. Berarti R itu sendiri adalah 5. 32. hmm, 2 ya, Kak? Atau ya, berarti R-nya 2. Nah, udah dapat rasionya 2. Nah, kalau udah dapat rasionya 2, itu tinggal nyari. Kita tinggal nyari apa? Nyari U1-nya berapa. Udah? Dapat U1-nya berapa? cara nyari U1 tuh, oh, mirip aja ya. Nah, kamu kan udah dapat U. Boleh kamu pakai U4 atau pakai persamaan U9 juga sama aja. Kan udah dapat rasionya udah dapat, U4-nya udah dapat. Nah, tinggal nyari U1. Cara nyari U1. Boleh kamu pakai salah satu persamaan, mau persamaan 1 atau persamaan 2. Sama aja dapat U1-nya. Jadi gimana, Kak? Kamu malah nanya balik.
Gimana kalau U1 kan nyari? U4 sama dengan U1 kali R pangkat 3. Semuanya udah ada kan? U4-nya nilainya 4. U-nya, U1-nya belum dicari. R-nya dapatnya 2. Ya udah tinggal dapat U1-nya pasti dari sini. Jadi 4 itu mana? U4-nya kan 4. Ini 4 sama dengan U1 kali 2 pangkat 3 kan? R-nya kan 2 rasionya. 2 kali 2. 2 pangkat 3 8. Jadi U1-nya ya 4 sama dengan U1 kali 8. Berarti U1-nya 8 bagi 4 gitu atau kau balik. 1, 2. Dikali. Aduh, gawat dah. Gimana 4 saya? sama dengan U1 kali 8, benar kan? Iya, Kalau ditanya U1 berarti 8 bagi 4. oh, 4 bagi 8. Apa sih? lupa. Hah? Benar, 4 bagi 8. Gimana 4 bagi 8 gimana? 2. 4 bagi 8. Nggak boleh dibalik-balik gitu ya. Ya, ngapain 4 bagi 8 itu sama dengan, coba sama-sama bagi 4 jadi berapa? 2/4, 1/2 gitu. Kamu, kita matematikanya balik lagi ke SD ya. Coba perkalian 5. Sorry, saya nggak suka lah hasilnya per gitu. Enggak, ini sesimpel itu loh. Maksudnya mengetahui kayak misalnya 2 sama dengan 3 kali X. Nah, 3 kali X, kalau ditanya X itu berarti 2 dibagi 3. Kecuali kalau X-nya 2 kali X sama dengan 3. Maka kalau tanya X sama dengan 3 bagi 2. 3/2. Oh, oke, oke. Jadi hasilnya 1/2 gitu. 1/2. Satunya. Ribet dong. U1-nya udah ketemu, berarti nyari yang itunya. Satunya udah ketemu, tinggal nyari 10. S10-nya. Iya. Kayak Kalau yang ini 16 kurang 8 tambah 4 kurang 2. Oh, ini min 8 kali. iya. Ini 16 min 8 plus 4 min 2 plus berapa gitu. Atau kayak gimana? Dia nggak dijelasin apa-apa sih. Ya gimana? Kok minus plus gitu? Nah, itu. Maksudnya apakah kalau kamu juga, kalau misalnya kalau membuat soal matematika tuh, kalau misalnya dia minus Oh, perlu ada. dikurangi. Ada, bentar. Ini But the kayaknya time is besok over. aja, Kak. Iya, Nanti besok saya aja ya. mau Tapi saya ngerjain yang